Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinzati Olivansyah dengan NIM 313002026, Prodi S1 Sistem Informasi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Teknologi Digital, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai komunikasi antar proses dan thread. Pengertian komunikasi antar proses. Interprocess communication atau komunikasi antar proses adalah cara atau mekanisme pertukaran data antara satu proses dengan proses lainnya, baik itu proses yang berada di dalam komputer yang sama atau komputer jarak jauh yang terhubung melalui jaringan. Berikut adalah beberapa cara komunikasi antar proses. A. Komunikasi langsung. Setiap proses yang ingin berkomunikasi harus memiliki nama yang bersifat eksplisit, baik penerimaan atau pengirim dari komunikasi tersebut. Dalam konteks ini, pengiriman dan penerimaan pesan secara primitif dapat dijabarkan sebagai send, p-message, mengirimkan sebuah pesan ke proses P, receive, q-message, menerima sebuah pesan dari proses Q. Sebuah jaringan komunikasi pada bahasan ini memiliki beberapa sifat, yaitu sebuah jaringan yang didirikan secara otomatis di antara setiap pasang dari proses yang ingin dikomunikasikan. Proses tersebut harus mengetahui identitas dari semua yang ingin dikomunikasikan. Sebuah jaringan adalah dari penggabungan dua proses di antara setiap pesan dari proses terdapat tepat sebuah jaringan. Komunikasi tidak langsung. Dengan komunikasi tidak langsung, pesan akan dikirimkan dan diterima dari atau melalui mailbox atau kotak surat atau terminal-terminal. Sebuah mailbox dapat dilihat secara abstrak sebagai sebuah objek di dalam setiap pesan yang dapat ditempatkan dari proses dan dari setiap pesan yang bisa dipindahkan. Setiap kotak surat memiliki sebuah identitas yang unik. Sebuah proses dapat berkomunikasi dengan beberapa proses lain melalui sebuah nomor dari mailbox yang berbeda. Dua proses dapat saling berkomunikasi apabila kedua proses tersebut sharing mailbox. Pengirim dan penerima dapat dijabarkan sebagai send atau e-message, mengirim pesan ke mailbox E, receive atau e-message, menerima pesan dari mailbox E. Dalam masalah ini, link komunikasi mempunyai sifat sebagai berikut. Sebuah link dibangun di antara sepasang proses di mana kedua proses tersebut membagi mailbox. Lalu sebuah link mungkin dapat berasosiasi dengan lebih dari dua proses. Lalu di antara setiap pasang proses komunikasi mungkin terdapat link yang berbeda-beda, di mana setiap link berhubungan pada satu mailbox. C. Sinkronisasi. Komunikasi antar proses membutuhkan place by calls untuk mengirim dan menerima data primitif. Terdapat rancangan yang berbeda-beda dalam implementasi setiap primitif. Pengiriman pesan mungkin dapat di-block atau blocking, atau tidak dapat di-blocking atau non-blocking, juga dikenal dengan nama sinkron atau asinkron. Pengiriman yang di-block, proses pengiriman di-block sampai pesan diterima oleh proses penerima atau receiving process atau mailbox. Pengiriman tidak di-block, proses pengiriman dan mengkalkulasi operasi. Penerimaan yang di-block menerima, memblok sampai pesan tersedia. Penerimaan yang tidak di-block menerima mengambilkan pesan valid atau null. D. Buffering. Baik komunikasi itu langsung atau tak langsung, penukaran pesan oleh proses memerlukan antrian sementara. Pada dasarnya, terdapat 3 jalan di mana antrian tersebut diimplementasikan. Kapasitas 0, antrian mempunyai panjang maksimum 0, maka link tidak dapat mempunyai penungguan pesan atau message waiting.
Dalam kasus ini, pengirim harus memblok sampai penerima menerima pesan. Kapasitas terbatas antrian mempunyai panjang yang telah ditentukan. Paling banyak N pesan dapat dimasukkan. Jika antrian tidak penuh, ketika pesan dikirimkan, pesan yang baru akan menimpa dan pengirim dapat melanjutkan eksekusi tanpa menunggu. Link mempunyai kapasitas terbatas. Jika link penuh, pengirim harus memblok sampai terdapat ruang pada antrian. Kapasitas tak terbatas. Antrian punya panjang yang tak terhingga, maka semua pesan dapat menunggu di sini. Pengirim tidak akan pernah diblok. Lalu pengertian thread dan trading. Thread adalah unit terkecil dalam suatu proses yang bisa dijadwalkan oleh sistem operasi. Merupakan sebuah status eksekusi atau ready, running, suspend, block, queue, dan lain-lain. Kadang disebut sebagai proses ringan atau lightweight. Unit dasar dari sistem utilasi pada prosesor atau CPU. Dalam thread terdapat ID thread, program counter, register, dan stack. Sebuah thread berbagi kode section, data section, dan resource sistem operasi dengan thread yang lain, memiliki proses yang sama. Threading adalah sebuah lightweight proses atau proses sederhana yang mempunyai thread tunggal yang berfungsi sebagai pengendali atau controller. Multithreading adalah proses dengan thread yang banyak dan mengerjakan lebih dari satu tugas dalam satu waktu. Keuntungan multithreading. Satu, responsif atau tanggap. Multithreading mengizinkan program untuk berjalan terus walaupun pada bagian program tersebut diblok atau sedang dalam keadaan menjalankan operasi yang lama atau panjang. Sebagai contoh, multithread web browser dapat mengizinkan pengguna berinteraksi dengan suatu thread ketika suatu gambar sedang diupload oleh thread yang lain. 2. Pembagian sumber daya. Secara default, thread membagi memori dan sumber daya dari proses. Ketika thread berjalan pada data yang sama, thread tersebut bisa berbagi cache memori. Ketiga, ekonomis. Mengalokasikan memori dan sumber daya untuk membuat proses adalah sangat mahal. Alternatifnya, karena thread membagi sumber daya dari proses ini lebih ekonomis untuk membuat threads. Keempat, pemberdayaan arsitektur multiprosesor. Keuntungan dari multithreading dapat ditingkatkan dengan arsitektur multiprosesor, di mana setiap thread dapat jalan secara paralel pada prosesor yang berbeda. Pada arsitektur prosesor tunggal, CPU biasanya berpindah-pindah antara setiap thread dengan cepat, sehingga terdapat ilusi paralelisme, tetapi pada kenyataannya hanya satu thread yang berjalan di setiap waktu. Kerugian multithreading. Multithread bisa mengganggu satu sama lain saat berbagi hardware resource, misalnya cache memori. Execution time atau waktu proses dari sebuah single thread tidak dapat diimprove atau ditambah, tapi malah bisa diturunkan. Ini terjadi karena penurunan frekuensi yang dibutuhkan ketika terjadi pergantian thread yang berjalan. Ketiga, harus ada dukungan dari hardware ataupun software untuk melakukan multithreading. Model-model trading. 1. Kernel level trading. Thread ini dibuat oleh pengguna yang berkorespondensi 1:1 dengan entitas-entitas yang terjadwalkan yang berada di kernel. Ini merupakan implementasi atau penerapan paling sederhana dari trading. Trading kernel didukung langsung oleh sistem operasi. Lalu pembuatan, penjadwalan, dan manajemen thread dilakukan oleh kernel pada kernel space. Pengaturan thread dilakukan oleh sistem operasi sehingga pembuatan dan pengaturan kernel thread lebih lambat dibandingkan user thread. Kedua, user level trading. Sebuah pemetaan N1
yang berarti bahwa semua level aplikasi thread dipetakan ke entitas tunggal yang ada di kernel. Dengan pendekatan ini, switching proses dapat dilakukan dengan sangat cepat. Thread pengguna didukung kernel serta diimplementasikan dengan pustaka atau library. Thread pada tingkatan pengguna. Lalu, pustaka library menyediakan fasilitas untuk pembuatan thread, penjadwalan thread, dan manajemen thread tanpa dukungan dari kernel. Lalu, semua pembuatan dan penjadwalan thread dilakukan dalam ruang pengguna tanpa campur tangan kernel. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.